Bisnis multi-club ownership di Liga Inggris semakin menjadi-jadi. Misal City Football Group yang menaungi Manchester City juga punya klub lain, Girona. Atau Public Investment Fund yang tak hanya punya Newcastle, tapi klub Liga Arab Saudi seperti Al Nassr. Namun tak hanya klub itu saja, banyak lagi klub lainnya di Liga Inggris yang juga punya saudara sepemilikan. Siapa saja klub tersebut? Tahun 2023, Everton telah diakuisisi oleh perusahaan investasi Amerika 777 Partners. 777 Partners ini sebelumnya telah memiliki banyak klub seperti Genoa, Vasco da Gama maupun Hertha Berlin. Yang menarik ini The Toffees juga jadi salah satu saudara Raja Europa League, Sevilla. Sevilla dimiliki sahamnya sebesar 15% oleh 777 Partners sejak 2018. Namun kondisi Sevilla yang sedang carut-marut musim ini juga imbas dari campur tangan 777 Partners. Dilansir The Athletic, pihak 777 Partners kini sedang tidak sepaham dengan mayoritas dengan Sevilla. Bahkan gerak-gerik mereka dicurigai Dewan Sevilla karena ingin menguasai penuh kepemilikan Sevilla di masa depan. Seorang pemain poker dan pebisnis properti, Tony Bloom, sejak 2009 telah membeli Brighton and Hove Albion. Selain Brighton, ternyata di tahun 2018, Bloom juga menyelesaikan pengambil alihan klub Divisi 2 Liga Belgia, Union Saint-Gilloise. Di tangan Bloom, Union Saint-Gilloise akhirnya bisa dipromosikan ke Divisi Utama Liga Belgia untuk pertama kalinya dalam 48 tahun, tepatnya di musim 2020-2021. Bahkan nih, berkat diurus Bloom, Union Saint-Gilloise bisa lolos ke Europa League musim ini. Namun sayang, klub yang dikomandoi Kevin McAllister itu tak bisa mengikuti jejak saudaranya Brighton, lolos ke babak 16 besar Europa League. Tapi itu tak jadi soal, mereka masih memiliki kans untuk bersaing di Liga Belgia musim ini. Pasalnya klub ini hingga pergantian tahun 2024 masih memimpin klasemen sementara Liga Belgia. Chelsea yang dibeli Taipan Amerika Todd Boehly kini juga sudah punya saudara yakni klub Liga Prancis Strasbourg. Pembelian Strasbourg menjadi tujuan awal bagi Boehly untuk mengepakkan bisnisnya di klub Eropa selain Chelsea. Salah satu gebrakan pemilik Chelsea itu di Strasbourg yakni mengontrak Patrick Vieira sebagai pelatih. Hasilnya lumayan. Klub yang dikomandoi pemain seperti Kevin Gameiro itu kini sementara bertengger di posisi 9 Ligue 1. Namun seperti dilansir Time Sports, akuisisi Strasbourg oleh Boehly ternyata ada misi terselubung. Boehly akan menjadikan Strasbourg untuk memfilter pemain yang sudah siap masuk skuad utama Chelsea. Selain itu, para pemain Chelsea yang butuh panggung untuk membuktikan kualitas terbaiknya juga akan diberikan kesempatan bermain di Strasbourg. Kroenke Sport Entertainment selain punya Arsenal juga ternyata mempunyai klub lain yakni Colorado Rapids, klub yang berbasis di MLS. Jangan salah, sebelum membeli sebagian saham Arsenal pada tahun 2007, KSA sudah lebih dulu punya Colorado Rapids di tahun 2004. Colorado Rapids telah merasakan kesuksesan di Piala MLS pada tahun 2010 dan telah berkompetisi di Liga Champions CONCACAF 2 kali sejak Kroenke menjadi pemiliknya. Namun di tahun 2023 ini nasib malang menghampiri mereka. Mereka masih menjadi juru kunci MLS Zona Barat hingga akhir tahun 2023. Para fans kemudian menyerukan protes terhadap pemilik. Fans sempat membuat pernyataan resmi bahwa timnya dianggap dianaktirikan oleh Kroenke karena dana yang minim. Fans tak meminta klub ini dijual Kroenke, namun segala tindakan ketidakadilan dalam mengurus klub harus dihapuskan. Nottingham Forest juga punya saudara di Yunani yakni Olympiakos. Jauh sebelum Taipan Yunani Evangelos Marinakis mengakuisisi Nottingham Forest di tahun 2017, mereka sudah punya Olympiakos sejak 2010. Olympiakos adalah klub elit di Yunani. Sejak diambil alih Marinakis, Olympiakos telah memenangkan gelar Liga Yunani 7 musim berturut-turut sejak 2010-2011 hingga 2016-2017. Musim ini Olympiakos juga masih bersaing di jalur juara Liga Yunani dengan pemain macam Daniel Podence maupun Stefan Jovetic.
Keberhasilan Nottingham Forest kembali ke kasta tertinggi sepak bola Inggris setelah 23 tahun juga tak lepas dari perjuangan Marinakis. Investasi Marinakis di Forest juga tak main-main. Lihat saja di beberapa musim terakhir, Forest bisa belanja banyak pemain. Bertahannya Forest di Liga Inggris hingga sekarang juga adalah berkat campur tangan Marinakis. Yang mengejutkan lagi adalah Bournemouth. Klub yang bermarkas di Vitality Stadium ini ternyata punya saudara juga di Liga Prancis, yakni FC Lorient. Bournemouth sejak Desember 2022 sudah dimiliki Black Knight Sports and Entertainment yang dikepalai Bill Foley. Selang sebulan, tepatnya Januari 2023, Bill Foley tertarik mengepakkan sayap bisnis sepak bolanya di Liga Prancis dengan mengakuisisi saham minoritas FC Lorient. Kalau melihat sepak terjang Foley dalam mengelola klub barunya, cukup terbilang oke. Bournemouth diselamatkan dari jurang degradasi Liga Inggris musim lalu. Musim ini juga lumayan performa Bournemouth bersama pelatih baru Andoni Iraola. Lalu bagaimana dengan FC Lorient? Musim lalu Lorient hampir masuk ke kompetisi Eropa. Namun sayang mereka harus finish di posisi 10 Ligue 1 di akhir musim. Lalu di musim ini klub yang dibela Benjamin Mendy itu masih harus berjuang keluar dari papan bawah Ligue 1. Aston Villa juga ternyata punya saudara di Portugal, yakni Vitória Guimarães. Mereka satu kepemilikan di bawah naungan V-Sports milik Taipan Mesir, Nassef Sawiris. Akuisisi klub Portugal tersebut terjadi Februari 2023, sedangkan Aston Villa sendiri sudah diakuisisi mereka sejak 2018. Lalu apa yang sudah Sawiris hasilkan setelah memiliki dua klub tersebut? Aston Villa tahu sendiri makin berkembang di bawah pengawasannya. Bahkan musim ini bersama Emery diharapkan mampu mengejutkan di Liga Inggris maupun di kompetisi Eropa. Lalu bagaimana dengan Vitória Guimarães? Ternyata klub tersebut hingga akhir tahun 2023 masih bercokol di papan atas Liga Portugal loh, yakni di peringkat 5. Para fans mereka pun berharap tak hanya 46% saja saham yang dimiliki Sawiris. Mereka berharap bisa lebih agar klubnya bisa bersaing di papan atas layaknya Aston Villa. Ada yang mengejutkan lagi, ternyata Crystal Palace itu punya saudara yakni klub elit Prancis, Lyon. Ya, mereka dimiliki sahamnya oleh pengusaha Amerika John Textor. Textor ini awalnya membeli 40% sahamnya di The Eagles sejak 2021, lalu baru pada 2022 mereka mengakuisisi 40% saham Lyon. Textor sempat membawa Crystal Palace di bawah Patrick Vieira ke semifinal Piala FA musim 2021-2022. Namun hal itu berbanding terbalik ketika ia mengurus Lyon musim ini. Lyon kini sedang terpuruk di jurang degradasi Ligue 1. Dilansir OneFootball, fans Lyon sempat memprotes sebelum kemenangan 3-0 mereka melawan Toulouse. Mereka membentangkan dua spanduk yang berisi kritikan yang ditujukan kepada John Textor. Para fans geram dan mempertanyakan situasi dan model kepemilikan klub saat ini. Menurut mereka, Textor tak becus urus klub ini. West Ham juga punya saudara di Ceko, yakni Sparta Praha. Mereka di bawah satu pemilik yang sama, yakni Taipan Ceko, Daniel Kretinsky. Sebelum membeli 27% saham West Ham di 2021, miliarder Ceko tersebut sudah mengakuisisi 40% saham milik Sparta Praha di 2004. Sparta Praha di bawah Kretinsky dipelihara sebagai klub elit di Ceko yang banyak menuai prestasi. Misal di musim lalu ketika mereka berhasil meraih juara Liga Ceko, musim ini bahkan mereka dengan sebagian besar pemain lokal Ceko masih memuncaki klasemen sementara Liga Ceko. Oh iya, di Europa League mereka juga berpotensi lolos bareng bersama West Ham ke 16 besar kalau bisa menang di babak playoff melawan Galatasaray. Klub yang sementara ini sedang berada di juru kunci Liga Inggris, Sheffield United juga punya banyak saudara di liga lain, termasuk Al Hilal FC di Uni Emirat Arab, maupun Beerschot di Liga Belgia. Mereka di bawah satu kepemilikan yang sama, yakni putra mahkota Arab Saudi, Abdullah bin Musaid bin Abdul Aziz Al Saud. Beerschot sudah sejak 2018, 75% sahamnya dimiliki Pangeran Arab tersebut.
2 tahun setelah diambil alih, Beerschot mampu memenangkan Belgia Second League pada Agustus 2020 dan berhak promosi ke Liga Utama Belgia. Namun musim ini klub tersebut sudah kembali lagi ke Divisi 2 Liga Belgia. Sheffield juga kondisinya sama, mereka masih terpuruk dan berjuang keluar dari jurang degradasi Liga Inggris.